Oke, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan nilai maksimum minimum dengan fungsi memakai dua variabel ya. Sekarang kita masuk ke aplikasinya, yaitu pengaplikasian pada perusahaan dengan dua produk, di mana nanti yang akan dihitung adalah soal profit, pendapatan, dan juga biaya. Oke, jadi kita tahu kalau misalnya pendapatan, ya, pendapatan itu kan P kali Q, ya kan, total revenue. Itu dapatnya dari TR, kan revenue ya, penerimaan, bisa pendapatan juga namanya, itu P dikali Q. Nah, ini dalam suatu perusahaan dia memproduksi dua barang, jadi produk A dan produk B, ya. Sehingga TRA-nya adalah QA kali PA dan untuk B-nya QB kali PB. Total pendapatan atau total penerimaan adalah TR sama dengan RA tambah RB, fungsi QA plus fungsi QB, atau saya panjangin di sini QA kali PA tambah QB kali PB. Selanjutnya ada biaya total cost ya. Kemudian kalau nanti diminta berapakah keuntungannya, berapakah keuntungan maksimumnya, maka kita harus membuat dari TR dan TC, kita buat fungsi profit. Ya, fungsi profit itu adalah TR min TC. Nah, jadi fungsi TR masukin dikurang sama fungsi TC. Akhirnya jadilah suatu persamaan. Nah, kalau mau menghitung nilai maksimumnya, kita tinggal bikin turunan pertama untuk mencari nilai Q-nya berapa atau Q kritisnya. Kita turunkan pada turunan pertama untuk QA dan QB. Kemudian kita pastikan bahwa dia mendapat nilai maksimum ya, dengan mencari turunan keduanya seperti yang sebelumnya. Oke, ini contoh. Biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk memproduksi dua macam barang ditunjukkan TC dengan persamaan sebagai berikut. QA kuadrat tambah 3QB kuadrat plus QA QB. Harga jual masing-masing barang per unit adalah PA sama dengan 7 dan PB-nya 20. Hitung berapa unit masing-masing yang harus diproduksi agar keuntungan maksimum. Hitung besar keuntungan maksimum tersebut. Oke, kita definisikan ya. Diketahuinya. Kasih ganti hitam. Diketahui. TC QA kuadrat 3QB kuadrat tambah QA QB. TRA, nah TR itu adalah total revenue A tambah total revenue B, di mana total revenue A adalah PA kali QA tambah PB kali QB. PA PB-nya kan sudah tahu, PA-nya 7, berarti 7 QA tambah 20 untuk PB-nya QB. Nah, kemudian yang ditanya, berapa unit QA? Ini kritis berarti atau stasioner. QA kritis sama QB kritis pada saat P maksimum. Berapakah P maksimumnya sendiri? Ya. Baik, selanjutnya kita akan jawab ini sambil saya memperbaiki slide ya. Ini TRA, ya, ini TRB. Tadi QA, PA, 7 QA, dan TRB 20 QB. Sehingga total revenue-nya adalah total revenue A tambah total revenue B, yaitu 7 QA tambah 20 QB. Hati-hati ya, ini si A-nya harus di bawah sedikit ya. Ini penulisannya masih salah di slide. Kemudian selanjutnya kita mencari P. P itu adalah profit ya. Cari profit ya. Profit adalah TR kurang TC. TR-nya ini. TR ini ya. 7QA tambah 20QB. Ini ada B-nya.
Dikurang TC-nya. Tadi TC-nya adalah QA kuadrat tambah 3QB kuadrat tambah QA QB. Sehingga menjadi 7QA tambah 20QB min. Masukin buka kurung ya. Min QA kuadrat ini. Min tambah min kali 3. Min 3. Min kali plus ini. Min. Ya. Nah, baru kita habis itu mencari. Kan kita berarti sudah dapat persamaannya. Saya tulis lagi ulang ya. Biar agak cakapan dikit. 7QA plus 20QB min QA kuadrat min 3QB kuadrat min QA QB. Lalu sekarang kita carilah nilai ekstrim untuk menentukan pi maksimum atau minimum, persis sama seperti yang saya terangkan minggu lalu. Cari titik Q ekstrimnya atau Q max. Q ekstrim artinya Q pada saat pi maksimum atau minimum ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita mencari dpi dqa sama dengan 0 dan dpi dqb sama dengan 0. Oke, ini siapa nih? Turunin terhadap QA yang ini. Yang ada QA cuman ini 1, 2, 3, 7. 7. Ini 0, ya kan? Yang ini min 2 QA. Terus yang ini tinggal sisanya min QB. Sama dengan 0. Yang kedua, dpi dqb sama dengan mana tadi? Yang ada QB-nya ini sama ini dan ini. Jadi 20 kurang QB kuadrat, 2-nya pindah ke depan, 6 QB min QA sama dengan 0. Ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Habis itu diapakan? Eliminasi. Nah, si 1 dan 2. 7 min 2 QA min QB sama dengan 0, lalu 20 min 6 QB. 6 QB ya? Saya susun A-nya di depan ya. Min QA min 6 QB sama dengan 0. Apa yang mau dihilangin? Enak QA kayaknya ya. Yang atas tetap ini kali 1, yang ini kali 2. Saya pindah ke sini aja ya, ke bawah ya. Jadi dia 7 kali 1 tetap 7 min 2 QA min QB sama dengan 0. Lalu ini 20 kali 2, 40 dikurang 2 QA dikurang 12 QB sama dengan 0. Nah, kita kan mau ngilangin ini 2 QA sama 2 QA, min sama min dihilanginnya pakai min. Min plus 0. 7 kurang 40 min 36. Min QB dikurang 12 QB. Jadi berapa dia? 11 ya? 11 Q, kok ini 36 sih? 7 kurang 40 itu 33. Ini 11 QB sama dengan 0. Min, jadi plus ya. Nah, jadi ini min 33 pindah ke sebelah, akhirnya QB adalah 3. Kalau QB adalah 3, maka QA-nya berapa? Kalian substitusi lagi ya ke persamaan awal, mau yang mana terserah. QB-nya masukin ke persamaan 1 boleh. QB-nya 3 di sini, berarti 7 kurang 3, 4. Betul kan? 4 dipindahin ke sebelah kanan jadi min 4. Min 2 QA sama dengan min 4, berarti QA-nya adalah 2. Ini adalah titik ekstrim. QA 2 dan QB 3. Lalu kita tes dia keturunan kedua. Nah, ini adalah jawabannya ya, yang dari slide. Kemudian, ini sebenarnya ada yang kurang, karena kita harus membuktikan bahwa memang nilai kritis ini memang menghasilkan
profit yang maksimum. Ingat, kalau minggu lalu saya menerangkan mengenai hubungan X dan Y-nya, berarti ketika kita mau mengetahui apakah nilai X A dan XB atau QA dan QB di sini akan menghasilkan nilai Y atau profit di sini yang maksimum, maka harus didapatkan turunan kedua untuk masing-masing produk A dan B harus harus memberikan nilai negatif, ya. Jadi harus kita buktikan. Oke, tadi kan saya dari atas ini ya, P-nya adalah 7QA plus 20QB min QA kuadrat min 3QB kuadrat. Jadi, yang kedua ya, 2 cek maksimum minimum. Cek P maksimum atau minimum. Min QA QB. Oke. Sekarang cari turunan kedua dari QA. Tadi turunan pertama terhadap QA-nya adalah 7 min 2QA min QB. Ya, lalu kita cari yang keduanya, D kuadrat P DQA kuadrat adalah ini 0 min 2, negatif ya. Terus kemudian yang keduanya adalah DP DQB-nya 20 dikurang apa tadi? 6QB min QA. Kemudian turunan keduanya DQB kuadrat min 6 ya, negatif. Berarti sudah terbukti sama-sama negatif dan D kuadrat P DQB adalah negatif nilai. Maka benar untuk P-nya maksimum pada QA kritis, QA sama dengan 2 dan QB sama dengan 3. Udah. Ya, lalu kan yang kedua ditanya berapakah P maksimumnya? Tinggal kalian kembali kepada persamaan pertama yang ini tadi, kemudian substitusikan QA 2 dan QB 3 pada P ya. Pada fungsi P. PQA QB. Maksudnya P fungsi dari QA dan QB. Dapatlah 37. Oke. Selanjutnya. Sama ya. Ini juga tolong kerjain sendiri. Hampir sama. Tinggal kalian ulang aja. Apakah bisa menemukan seperti tadi. Caranya masih sama. Ya.